Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafadul Haq, NPM 2031627 dari kelas Teknik Komputer 20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses input dan output. Yang tujuan input dan output adalah yang pertama, mengenal konsep proses input dan output dan reduction. Yang kedua, memahami standar input, output, dan error. Yang ketiga, menggunakan notasi output, append, dan here dokumen. Yang keempat, mengenal konsep pipe dan filter. B. Dasar teori. Proses input dan output, yaitu sebuah proses memerlukan input dan output. Input akan diproses dan akan menghasilkan output. Instruksi komen yang diberikan pada Linux melalui shell disebut sebagai eksekusi program yang selanjutnya disebut proses. Setiap kali instruksi diberikan, maka Linux kernel akan menciptakan sebuah proses dengan memberikan nomor PID, proses identity. Proses dalam Linux selalu membutuhkan input dan menghasilkan suatu output. Dalam konteks Linux, input atau output adalah keyboard sebagai input, layar sebagai output, files, struktur data kernel, dan peralatan input-output lainnya, misalnya network. File descriptor. Linux berkomunikasi dengan file melalui file descriptor yang dipresentasikan melalui angka yang dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. 3 buah file descriptor standar yang lalu diciptakan oleh proses adalah 0 sama dengan keyboard standar input, 1 sama dengan layar standar output, 2 sama dengan layar standar error. Kita bisa lihat di sini. Lalu, Linux tidak membedakan antara peralatan hardware dan file. Linux memanipulasi peralatan hardware sama dengan file. Selanjutnya, pembelokan atau reduction. Pembelokan dilakukan untuk standar input, output, dan error, yaitu untuk mengalihkan file deskriptor dari 0, 1, dan 2. Simbol untuk pembelokan adalah 0 panah kiri atau panah kiri pengganti standar input, 1 panah kanan atau panah kanan pengganti standar output, 2 panah ke kanan atau panah ke kanan pengganti standar error. Selanjutnya, pipa atau pipeline. Mekanisme pipa digunakan sebagai alat komunikasi antar proses. Input proses 1, output sama dengan input proses 2 output. Maksudnya seperti ini. Proses 1 menghasilkan output yang selanjutnya digunakan sebagai input oleh proses 2. Hubungan output input ini dinamakan pipa yang menghubungkan proses 1 dengan proses 2 dan dinyatakan dengan simbol garis tegak lurus. Proses 1 garis tegak lurus proses 2. Selanjutnya filter. Filter adalah utilitas Linux yang dapat memproses standar input dari keyboard dan menampilkan hasilnya pada standar output layar. Contoh filter adalah cut, sort, grab, PR, health, tile, paste, dan lainnya. Pada sebuah rangkaian pipa, P1 garis tegak lurus P2 garis tegak lurus P3 titik garis tegak lurus PN-1 garis tegak lurus PN. Maka P2 sampai dengan PN-1 mutlak harus utilitas Linux yang berfungsi sebagai filter. P1 awal dan PN terakhir. Boleh tidak filter. Utilitas yang bukan filter misalnya who, is, ps, ip, lpr, mail, dan lainnya. Beberapa perintah Linux yang digunakan untuk proses penyaringan antara lain adalah yang pertama, perintah grep digunakan untuk menyaring masuknya dan menampilkan baris-baris yang hanya mengandung pola yang ditentukan. Pola ini disebut regular expression. Yang kedua, perintah WC digunakan untuk menghitung jumlah baris, kata, dan karakter dari baris-baris masukan yang diberikan kepadanya. Untuk mengetahui
berapa baris, gunakan option strip I untuk strip L untuk mengetahui berapa kata gunakan option strip W, dan untuk mengetahui berapa karakter gunakan option strip C. Jika salah satu option tidak digunakan, maka tampilannya adalah jumlah baris, jumlah kata, dan jumlah karakter. Selanjutnya, perintah sort digunakan untuk mengurutkan masukannya berdasarkan urutan nomor ASCII dari karakter. Selanjutnya, perintah cut digunakan untuk mengambil kolom tertentu dari baris-baris masukannya yang ditentukan pada option strip C. Selanjutnya, perintah unik digunakan untuk menghilangkan baris-baris berurutan yang mengalami duplikasi, biasanya digabungkan dalam pipeline dengan sort. C. Langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama, masuk ke sistem operasi Linux. Yang kedua, login sebagai root. Yang ketiga, gunakan file descriptor, standard output, standard input, dan standard error. Yang keempat, gunakan reduction untuk membelokkan standard output, standard input, dan standard error. Yang kelima, gunakan notasi 2 panah ke kanan dan 1, notasi 1 panah ke kanan dan 2, atau panah kanan dan 2, notasi 2, notasi panah kanan, notasi here dokumen yaitu panah kiri plus plus titik 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 plus plus, dan notasi strip. Yang keenam, gunakan pipeline untuk melakukan komunikasi antar proses. Yang selanjutnya D, percobaan. Percobaan 1, file descriptor nomor 1, output ke layar, standar output, input dari sistem kernel. Contohnya seperti ini, kita ketikkan ps, kita enter, akan keluar seperti itu. Dan yang kedua, output ke layar, standar output, input dari keyboard, standar input. Kita tuliskan chat, enter, kita tulis halo mama, apa kabar, kita enter lagi. Nah, di sini dia akan otomatis menduplikat kata yang awal. Untuk keluar dari program ini, kita cukup tekan Ctrl D. Selanjutnya, input dari keyboard dan output ke alamat internet. Misalnya seperti ini, kita ketikkan mail, kita masukkan alamat email yang mau kita tuju, misalnya seperti ini. Ini kita enter saja, masukkan subjeknya. Misalnya kita ikutin seperti contohnya aja ya. Contoh surat yang langsung dibuat pada standar input ke kurung keyboard tutup kurung. Lalu kita enter. Di sini sama seperti tadi, untuk keluar kita cukup tekan Ctrl D. Selanjutnya, input nama direktori, output tidak ada, membuat direktori baru. Bila terjadi error, maka tampilan error pada layar standar error. Misalnya gini, kita ketikkan mkdir, kita enter. Sorry, salah. Kita ulang.
mkdir mydir kita pasti. Nah, field exit, field error misalnya gitu. Oke, selanjutnya percobaan 2, pembelokan redirection. Yang pertama, pembelokan standard output. Misalnya kita tulis seperti ini, cat 1 lebih dari my file .txt. Kita enter. Ini adalah teks yang saya simpan. Nah, ini adalah teks yang saya simpan ke file my file .txt. Itu kita Ctrl D. Selanjutnya pembelokan standar input, yaitu input dibelokkan dari keyboard menjadi dari file. Contohnya seperti ini, kita tuliskan cat 0 itu kita tulis my file .txt. Kita enter. Tuh, akan keluar seperti kata yang pertama tadi. Atau seperti ini, kita tulis cat my file .txt, kita enter. Nah, sama kan seperti yang di atas. Selanjutnya pembelokan standar error untuk disimpan di file. Misalnya seperti ini, kita ketikkan mkdir mydir kita. Nah, terdapat error. Kita cara mengetiknya seperti ini, mkdir mydir 2 my error .txt. Cat my file .txt. Nah, bisa dia baru seperti itu. Selanjutnya logout dari root dan login kembali sebagai std3xxyy. Yang keempat, notasi 2 panah ke kanan dan 1 pembelokan standar error. 2 panah ke kanan adalah identik dengan file descriptor 1. Kita tuliskan fin garis miring var garis miring spool garis miring cron print. Terdapat error dia. Terus kita ketik lagi print var full cron itu print 2 out titik txt. Kita enter.
kita tulis cat out titik txt. Berhasil. Selanjutnya notasi 1, 2 dan 2 atau penekanan dan 2 pembelokan standar output adalah sama dengan field descriptor 2 yaitu standard error. Tuliskan fin var full ground print 2 out x titik txt 1 2 dan 2. Tidak error seperti itu. Selanjutnya notasi event, contohnya seperti ini, kita ketikkan echo kata pertama surat enter, ketik lagi echo kata kedua itunya 2 kali, kalau yang kedua surat, enter lagi, kita terus echo lagi kata ketiga surat, enter lagi, kita tuliskan, kita panggil cat surat, kita enter. Tuh akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya kita terus echo kata keempat, kita ini sekali, kita terus surat cat surat, kita enter. Tuh keluar dia. Selanjutnya notasi here dokumen digunakan sebagai pembatas input dari keyboard. Perhatikan bahwa tanda pembatas dapat digantikan dengan tanda apa saja, namun harus sama dan tanda penutup harus diberikan pada awal baris. Contohnya seperti ini, kita tulis cat plus tuliskan lagi halo apa kabar, tanya baik saja, tanya oke, tanda enter, kita tulis, kita masukkan kodenya plus, kita enter. Kan seperti ini. Mesti kita tulis lagi cat dengan kode yang berbeda, kita enter, kita masukkan kata sama halo
Contohnya ya, bisa diganti dengan kata yang lain. Apa kabar? Baik, baik saja. Enter. Oke. Enter lagi. Nah, terakhirnya kita masukkan simbolnya 3 kali, kita enter. Akan keluar seperti itu. Yang selanjutnya, notasi input keyboard adalah representan input dari keyboard. Artinya menampilkan file 1, kemudian menampilkan input dari keyboard dan menampilkan file 2. Perhatikan bahwa notasi strip berarti menyelipkan input dari keyboard. Contohnya seperti ini, kita ketikkan cat my file .txt. Terus surat, enter. Tuh, seperti yang di awal tadi ya. Kita Ctrl D. Yang keempat ini juga yang sama kayak yang di awal. Selanjutnya, percobaan ketiga, pipa atau pipeline, yaitu kita tekan U, enter, seperti itu. Kita lagi, garis tegak lurus, sort, enter, lagi U, garis tegak lurus, sort strip R, enter, U, tmp, rm, salah. Sort tmp ter rm tmp ter, kita panggil ls min strip l garis miring etc garis tegak lurus more. Kita enter. Nah, seperti ini sampai keluar lagi ya. Terus kita coba panggil lagi sekali lagi, ls strip l garis miring etc garis miring garis tegak lurus sort garis tegak lurus seperti ini dia. Kita klik terus sampai selesai juga. Selanjutnya, percobaan keempat, filter dengan cara seperti ini. Strip H garis tegak lurus grab PM, kita enter, grab st etc miring pas wd, enter. Tuh kan seperti itu. Terus kita akan panggil fs selanjutnya ya, etc garis tegak lurus wc strip l. Kita enter,
ya, akan menghasilkan 217. Terus kita selanjutnya tulis cat strip kelas 1 titik txt misalnya nama kita Muhammad Lava. Itu untuk keluar sama seperti awal tadi, Ctrl D. Selanjutnya lagi kita tulis kelas yang kedua, cat kelas 2 titik txt. Kita masukkan nama misalnya Irsa Bibit Farhan dan yoga. Seperti awal tadi, kita kontrol D. Selanjutnya kita panggil seperti ini, cat kelas 1 titik txt kelas 2 titik txt garis tegak lurus sort. Enter. Tuh, dia akan seperti ini. Ini seperti apa, menghurufkan dari alfabet. Selanjutnya kita tulis U garis tegak lurus cat strip C1 strip 8. Enter. Invalid. Selanjutnya kita tuliskan cat kelas 1 titik txt kelas 2 titik txt kelas txt. Coba kita lihat, kita enter, tuliskan lagi cat kelas titik txt garis tegak lurus sort garis tegak lurus unit. Coba, akan sama ya, seperti ini. Oke, baiklah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.